2026. Tapi ada satu nama yang gak boleh dianggap remeh. Dan selamat datang kembali di Play Talk pastinya. Balapan seri ketiga ini bakal digelar di Circuit of the America atau yang sering disebut kota. Trek ini terkenal teknis, banyak tikungan kiri alias anti-clockwise yang bisa menjadi faktor penentu performa para pembalap. Sejauh ini Veda tampil solid di dua seri awal. Dia finish kelima di Thailand dan langsung naik podium ketiga di Brazil. Performa ini bikin dia sekarang nangkring di posisi ketiga klasemen sementara dengan 27 poin. Artinya peluang buat terus bersaing di papan atas masih sangat terbuka. Let's go Veda. Tapi tantangannya nggak cuma dari pembalap papan atas seperti Maximo Quiles dan Marco Morelli dari tim Aspar. Justru ancaman kejutan bisa juga datang dari Hakim Danis. Di Moto3 Brazil, Hakim sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Dia start dari posisi ketiga, walaupun akhirnya harus puas finish di posisi ke-10. Tapi jangan salah guys, performa seperti itu nunjukin kalau dia punya potensi besar. Apalagi kalau nemu settingan motor yang pas di Amerika nanti. Lantas, kenapa Hakim Danis bisa berbahaya di sirkuit kota? Jawabannya ada di karakter sirkuit. Yang mana trek sirkuit punya banyak tikungan ke arah kiri, mirip dengan Motorland Aragon. Nah, di sirkuit itu, Hakim pernah tampil luar biasa dengan meraih kemenangan di Red Bull MotoGP Rockies Cup 2025. Jadi secara gaya balap, dia sudah terbukti cocok dengan tipe trek seperti ini guys. Sementara Veda di Aragon 2025 memang hanya finish kelima. Tapi jangan buru-buru meragukan. Di sirkuit anti-clockwise lain seperti Sandring, Veda justru bisa tampil dominan dan meraih kemenangan. Let's go Veda. Artinya, dia juga punya kemampuan adaptasi yang kuat di track model seperti ini guys. First Moto3 podium, Yang membuat Veda semakin menarik untuk diperhatikan adalah data performanya di Brazil. Podium ketiga yang dia raih ternyata bukan sekedar hoki saja. Dari catatan lifetime, Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 26 detik saat race kedua setelah red flag. Itu menjadikannya pembalap tercepat kedua dari 19 rider yang finish, hanya kalah tipis dari Marco Morelli. Data ini penting banget guys, karena dalam dunia balap, pure race sering menjadi indikator yang paling jujur soal kecepatan asli pembalap. Dan Veda sudah membuktikan kalau dia bukan cuma bisa bertahan di rombongan terdepan, tapi juga punya kecepatan untuk benar-benar bersaing guys. Sementara itu, Hakim Danis saat ini masih ada di posisi ke-13 klasemen dengan 6 poin. Secara angka memang tertinggal jauh, tapi justru itu yang membuat dia semakin berbahaya tanpa ada beban dan siap membuat kejutan. Jadi masuk ke Moto3 Amerika 2026, situasinya cukup jelas. Veda Ega punya momentum, data dan kepercayaan diri. Tapi di sisi lain, Hakim Danis punya pengalaman dan kecocokan dengan karakter trek yang bisa menjadi senjata utama. Balapan ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap. Dan kalau Veda lengah sedikit saja, bisa jadi Hakim Danis yang justru mencuri spotlight di Austin nanti. Lalu bagaimana pendapat Sobat Racing semua? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Let's go!